Pada video sebelumnya, kami telah memaparkan perbedaan antara najis, hadas, kotoran, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, pada video sebelumnya kami juga mengajukan 2 kasus untuk menguji pemahaman pemirsa Rumaiso.com dalam memahami perbedaan antara najis dan juga hadas. Dan alhamdulillah banyak warganet yang menjawab pertanyaan kasus tadi dengan benar. Tetapi kebanyakan jawabannya juga belum sempurna. Nah, pada video kali ini kami akan memaparkan jawaban dari kasus yang kami ajukan sebelumnya. Yakni kasus pertama, bagaimana jika seseorang sholat dalam keadaan baru mengetahui setelah sholat bahwa pada pakaiannya ada najisnya? Dan apakah sholatnya perlu diulangi? Jawabannya, jika badan atau pakaian seseorang terkena najis dan baru mengetahui setelah sholat, maka sholatnya tetap sah. Tidak perlu diulangi. Ini adalah pendapat yang paling tepat berdasarkan dalil dan menjadi pendapat qadim dari Imam Syafi'i, juga menjadi pilihan Imam Nawawi. Pendapat ini juga menjadi salah satu pendapat Imam Ahmad, pendapat Madhab Hambali, pendapat Ibnu Umar, Atha, Ibnu Musayyib, Tawus, Salim, Mujahid, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, An-Nakha'i, Al-Hasan Al-Basri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Al-Auza'i, Ishaq, dan Abu Thawr rahimahumullah. Dalil dari pendapat ini adalah hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah sholat dengan para sahabatnya. Ketika itu, beliau melepas sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika jamaah di belakangnya melihat beliau melakukan seperti itu, mereka pun ikut melepas sandal mereka. Ketika Rasulullah SAW telah selesai dari sholatnya, beliau bersabda, "Apa yang membuat kalian melepaskan pula sandal kalian?" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau melepas sandal, maka kami juga ikut melepasnya." Lantas Rasulullah SAW pun bersabda, "Sesungguhnya Jibril tadi mendatangiku dan memberitahukan bahwa di sandalku ini terdapat kotoran atau najis." Beliau juga bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka lihatlah sandalnya. Jika melihat ada najis atau kotoran di sandalnya, maka usaplah, lalu silahkan sholat dengan sepasang sandal tersebut." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan berkata, di sini terdapat pelajaran bahwa siapa saja yang sholat dalam keadaan tidak tahu ada najis di bajunya, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Baiklah, kita beralih pada bahasan kasus kedua. Jika seseorang sholat dalam keadaan lupa mandi junub atau lupa wudhu, misalnya di subuh hari ketika bangun tidur, ia langsung sholat subuh, tetapi belum mandi wajib. Ia baru mengingatnya ketika sholat maghrib di sore harinya. Apakah sholat subuh, zuhur, dan asarnya perlu diulangi? Jawaban untuk kasus ini, ia harus mengulangi 3 sholat tersebut. Karena ia sholat dalam keadaan meninggalkan perintah untuk mandi junub. Perintah mandi junub adalah berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Allah Ta'ala juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi." Quran Surah An-Nisa ayat 43. Dalil lainnya dapat kita temukan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani." Hadis riwayat Muslim. Adapun perihal meninggalkan yang wajib, diperintahkan lagi untuk mengulangi ibadah yang dilakukan. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam pada Nabi SAW. Lalu beliau menjawab salamnya dan berkata, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat." Lalu ia pun sholat dan datang lalu memberi salam pada Nabi SAW. Namun beliau tetap berkata yang sama seperti sebelumnya, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat." Sampai diulangi hingga 3 kali. Lantas orang yang sholatnya jelek tersebut berkata, "Demi yang mengutusmu membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat sebaik dari itu. Jadi ajarilah aku." Lantas Rasulullah SAW mengajarinya dan bersabda, "Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah dan disertai tumakninah ketika rukuk. Kemudian bangkit dan beriktidallah sambil berdiri. Lalu sujud disertai juga tumakninah ketika sujud. Kemudian bangkit
dan duduk antara dua sujud sambil tumaninah. Kemudian sujud kembali sambil disertai tumaninah ketika sujud. Lakukan seperti itu dalam setiap salatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar berkata, dalam hadis ini terdapat faidah selain yang disebutkan sebelumnya, yakni wajib mengulangi salat yang tidak memenuhi syarat wajib salat. Ibnu Qudamah juga berkata, hadis ini menunjukkan bahwa salat tersebut tidaklah gugur. Seandainya dikatakan gugur, tentu lebih pantas gugur pada Arab Badui yang jelas jahil. Karena orang yang jahil sama seperti orang yang lupa. Perbedaan penting yang perlu diperhatikan antara dua contoh kasus tadi, bahwa siapa yang melakukan yang haram dalam keadaan lupa, maka ia seperti tidak melakukannya. Sedangkan yang meninggalkan perintah karena lupa, itu bukan alasan gugurnya perintah. Namun bagi yang mengerjakan larangan dalam keadaan lupa, maka itu uzur baginya sehingga tidak terkena dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menghapuskan dari umatku dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Akhirnya, kita sampai pada akhir bahasan perbedaan antara hadas dan najis. Semoga setelah mengetahui hal ini, kita tidak ragu lagi jika menemui kasus-kasus yang berhubungan dengan hadas dan najis dalam keseharian kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.